Jadi contoh kecilnya seperti ormas FPI sekarang yang lagi booming. Nah itu seolah-olah memang digoreng oleh beberapa media, terus medianya di blow up untuk tujuannya sebetulnya ada tujuan besar dan ada agenda besar kalau menurut sependek pengetahuan saya di sana, mungkin untuk mengaburkan kasus-kasus yang lebih besar yang sedang melanda negara kita seperti kasus bansos korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati warqa wan nasyitati nasta. Mantap ini, kecil ini. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta wassabihati sabaha fassabiqati sabqa. Halaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sakira 22. Salam setong dere. Oke, di segmen kali ini saya lagi ada di Kota Jember, lagi sun ke Gus Lutfi LC, salah satu pondok tahfidzul Quran yang ada di Jember. Nanti saya ingin nambah wawasan, nambah ilmu di sini. Kebetulan beliau salah satu alumni mahasiswa Kairo. Nanti kita bisa nambah wawasan, nambah ilmu tentunya. Oke, nggak usah basa-basi, langsung kita ke Gus Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Saudara-saudaraku, ini Gus Lutfi LC. Beliau salah satu alumni mahasiswa Kairo. Ya, Monggo jaringan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Al-Fakir Lutfi Muhammad, lulus dari Kairo tahun 2017 kemarin. Awal mula ke Kairo tahun berapa Gus? Tahun 2011. 2011. Berarti selesai 2017. 17. Yang ke Kairo itu sendirian apa memang banyak teman-teman dari Indonesia yang juga kuliah di Kairo? Saya berangkatnya dari Jember sendirian. Sendirian, tapi ketika ketemu di sana ya banyak yang seangkatan, selentingan banyak dari Indonesia juga, dari seluruh Indonesia. Apa yang menjadi kesulitan bagi Gus Lutfi ketika kuliah di Kairo? Pertama, otomatis ya, lingkungan kita harus beradaptasi. Dan yang paling penting juga dan tidak kalah penting, bahasa. Jadi ternyata bahasa yang kita pelajari di pesantren-pesantren, bahasa yang kita pelajari di les-lesan, entah itu les privat atau sebagai lembaga belajar lainnya, ketika tiba di sana, ketika kita berinteraksi langsung dengan masyarakat Mesir, itu bahasa Arabnya beda. Ya, contohnya seperti ini. Ketika saya mau beli-beli waktu itu, saya ingat pertama kali saya suruh beli-beli sama senior, suruh beli telur. Saya baru masuk toko, orang Mesir itu, si penjual telur tadi baru masuk, saya langsung dibilang hush gitu. Itu saya sakit hati. Kenapa saya mau beli-beli kok diusir? Gitu. Kalau Indonesia kan itu mengusir, betul, mengusir. Jadi ternyata hush itu disuruh dipersilahkan, hush keluar. Dan itu tidak diajarkan di pondok pesantren manapun. Jadi ada namanya bahasa fushah, bahasa Arab fushah, bahasa Arab yang paten, yang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu dan sorof. Dan ada bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab pasaran, bahasa Arab masyarakat sekitar. Gus Lutfi memang sebelum ke Kairo memang sudah ada bekal ya bahasa Arab. Alhamdulillah sudah ada, meskipun ya sangat-sangat terbatas. Gimana pengalaman di sana, Gus? Apakah pernah ada gesekan atau gimana? Kebetulan waktu saya ke sana itu lagi puncak-puncaknya kerusuhan politik keadaan negara Mesir. Ya, tahun 2011, tahun 2012 itu adalah banyak tragedi berdarah pada saat itu. Jadi otomatis banyak gesekan-gesekan. Jadi presiden waktu itu Husni Mubarak digulingkan sama sipil.
Terus kemudian sipil berkuasa selama 1,5 tahun di bawah pimpinan Bapak Presiden Mursi, digulingkan lagi oleh militer. Sampai sekarang jenderal yang berkuasa di sana yaitu Abdul Fattah As-Sisi, presiden. Tapi sekarang sudah, Alhamdulillah, kalau sekarang dan terakhir saya waktu itu pulang itu sudah aman. Insya Allah terkendali lah, karena memang betul-betul negara 100% dikuasai oleh militer ya. Insya Allah aman. Gus Lutfi sebagai alumni Kairo ya, punya banyak pengalaman dan banyak ilmu pengetahuan. Pandangan Gus tentang agama Islam saat ini di negara Indonesia, khususnya negara Indonesia, Gus. Saya melihat keadaan kaum muslimin di Indonesia ini, kalau saya melihat dari sudut pandang saya pribadi, baik-baik saja. Baik-baik saja ini. Baik-baik saja. Cuman mungkin di media agak cekcok. Alhamdulillah, karena kita memang selalu hidup berdampingan, pasti tidak akan terlepas dari berbagai masalah. Tapi insya Allah semua masalah akan bisa teratasi dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Memang ada beberapa pelintiran-pelintiran. Contoh kecilnya seperti Ormas FPI sekarang yang lagi booming. Nah, itu seolah-olah memang digoreng oleh beberapa media. Terus medianya di blow up untuk tujuannya sebetulnya ada tujuan besar dan ada agenda besar kalau menurut sependek pengetahuan saya di sana, mungkin untuk mengaburkan kasus-kasus yang lebih besar yang sedang melanda negara kita, seperti kasus bansos korupsi atau kasus Bank Senturi atau korupsi-korupsi lainnya yang itu menyangkut nama baik orang-orang yang berpengaruh gitu. Akhirnya ya seperti Ormas FPI itu ya di blow up gitu loh medianya dan digoreng sedemikian rupa. Walaupun tujuan dari awal memang di situ kebaikan. Betul, saya setuju 100% dan hati saya klop dengan perjuangan saudara-saudara yang ada di Front Pembela Islam, kebetulan di bawah pimpinan Al-Habib Rizik. Dakwahnya itu memang bagi orang awam dan bagi orang yang ini mungkin, bagi orang yang kontra mungkin akan sedikit keras dan sedikit kurang ajar lah istilahnya gitu. Karena di setiap gerakannya itu kan cenderung frontal bagi mereka yang kurang sependapat dengan pergerakan dakwah Al-Habib Rizik. Cuma kalau gini ya, nggak semua ulama kan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan cuman mengerjakan Amar ma'ruf. Memang di lapangan banyak hal terjadi demikian. Jadi ulama-ulama yang beramar ma'ruf itu perjuangannya tidak mudah, perjuangan juga sulit, tetapi tidak akan mendapat banyak pertentangan dan penolakan. Beda dengan ulama yang memang khusus untuk bernahi mungkar. Karena akan sangat berat sekali ulama dan ormas yang bergerak di bidang nahi mungkar. Pasti di sana akan banyak pertentangan dan ketidakcocokan karena akan berbenturan dengan berbagai macam kepentingan di sana. Karena nahi mungkar itu ya memberantas kemungkaran, memang tujuannya berat, seolah-olah menghancurkan tatanan yang sudah ada, meskipun tatanan itu kemaksiatan atau apa segala macam, atau kedoliman. Pesan saya, kita sebagai umat muslim tidak perlu gerusa-gerusu menjustis, tidak perlu terlalu terburu-buru menilai ini jelek, ini sebagai pengkhianat negara, ini sebagai penghancur negara. Kita dengan bersikap seperti itu lebih baik kita diam saja, karena tidak akan menimbulkan kegaduhan baru yang tidak perlu. Sehingga kasus-kasus yang utama dan lebih besar yang efeknya dan damage-nya itu lebih terasa kepada umat itu akan tertutupi. Benar. Nah, ini Gus Lutfi LC ini juga pembimbing ini, Mas. Ya. Pembimbing tahfidzul Quran. Ya. Di sini ada beberapa santri di sini, kebetulan beliau di sini istilahnya Menerima anak yatim juga. Anak yatim, yang mana semua biaya baik makanan terus segala biaya ditanggung oleh yayasan. Mungkin nanti dari saudara-saudara muslim ada yang ingin nyumbang, langsung hubungin nomor yang sudah tertera ini atau langsung bisa hubungin tim Sakira 22. Alhamdulillah. Boleh nanti saya tes salah satu murid jenengan. Monggo, silahkan. Iya. Oke, siap. Langsung, Bos. Langsung ya. Assalamualaikum. Ayo masuk.
Jadi anak-anak ini ada Sakira 22 ingin tahu dan ingin mengerti sejauh mana hafalan kalian ya. Jadi nanti akan saya lemparkan ayat, kalian nyambung, angkat tangan ya. Cepet-cepetan ya. Jadi mungkin nanti juga dari Mas Sakira 22 akan melemparkan beberapa pertanyaan. Mungkin Al-Qur'annya bisa taruh sini. Al-Qur'annya satu-satu aja. Jadi pertama-tama langsung angkat tangan ya. Saya lempar ayat ya. Qurannya harus dalam keadaan tertutup dan harus berdiri ya. Kalau melanjutkan ayat berdiri, Qurannya tertutup. Oke. Cepet-cepetan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf. Angkat tangan. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalawna jalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wa la tattakhidu min ayatillahi huzwa wadhkurullaha nimatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalawna jalahunna yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Ananda Septia. Perlu Mas Ustadz ketahui, Ananda Septia ini sudah hafal kurang lebih 6 juz dalam waktu 5 bulan saja, Mas. Alhamdulillah. 5 bulan. 5 bulan, 5 juz. Ya, berikutnya ya, pertanyaan 1 kali lagi atau 2 kali lagi? Setelah itu dari jenengan. Oke. Ya. 1 kali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayo, siapa? Ikut cuma cewek itu ya, Ustaz. Iya, cewek to ini mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Fastajaba lakum rabbuhum anni la udhi'u amal amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dari tajwidnya, Iya. kefasihannya. Ya, kebetulan ini karena memang Pondok Pesantren Tahfidz, jadi kita menekankan kehafalan. Mungkin dari segi suara, segi tahsin, dari sifatul huruf, dari makhorijul huruf, mereka ini kurang. Karena mohon dimaklumi Ustadz, karena ini program Tahfidzul Quran ini baru berjalan 5 bulan. 5 bulan. Ya, alhamdulillah tadi yang baca itu sudah 8 juz. Wah, luar biasa. Masih kelas 1 MTS atau kelas 7 sanawiyah. Nah, di sini saya mau nantang siapa yang mencoba anjungan tangan. Nanti masalah surah ketemu di depan. Kita kasih hadiah nanti ini. Ayo, ada hadiahnya, ayo. Fir. Tekor, Fir. Ayo. Dia. Ayo. Nah, langsung anjungan tangan. Kalau lihat duit langsung anjungan tangan ya. Tadi. Nah, mancing-mancing ini. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun anin naba'il azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sip, mantap. Ambil. Makasih ya. Siap. Ada satu lagi? Ayo, tak kasih. Ayo yang berani. Ayo lagi, ayo. Ayo harus minta baja. Harus berani. Berani mencoba, bukan berani karena ada duit. Ingat. Ayo. Maju aja dulu, terserah udah. Berani aja yang penting dulu, maju. Oke, siap. Udah saya baca suratnya. Suratnya saya baca, nanti yang tahu langsung ke depan. Lanjutin, kalau bisa sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati warqa wan nasyitati nasta. Mantap ini, kecil ini. Mantap. Sip. Padahal sih belum kelar ini. Ayo enggak apa wis. Lanjutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabaha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatbauhar radifah qulubi yawma idin wajifah abasaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah aida kunna idaman naira qalu tilka idan karratun khashirah fa inna ma hiya asratu waida faidahum bisahirah hal ataka hadisu Musa itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Sadaqallah dulu. Sadaqallahul Ambil duitnya. Salaman. Salaman dulu. Insyaallah kalau nanti kalian sudah banyak hafalin, insyaallah saya mampir sini lagi. Dan tentunya lebih banyak lagi uang yang saya kasih. Amin. Itu tadi ya dari Mas Ustadz Sakira 22. Masya Allah luar biasa. Kita yang di sini nih kok jadi insecure ya mendengar bacaan Qurannya beliau. Masya Allah suaranya sangat merdu ya. Terima kasih Mas Ustadz. Semoga apa yang dicita-citakan panjenengan bantu doa ya nanti ya Mas Ustadz ya. Semoga akan dikabulkan oleh Allah. Semoga kunjungan nanti ke sini mendapatkan jariah yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kapok berkunjung ke sini ya Ustadz. Alhamdulillah. Monggo mungkin ada tambahan. Oke. Sedikit ada tambahan. Saya tanya dulu, ada yang mau diberi kegampangan masuk surga? Mau semua ya? Nah, di sini hadisnya sudah jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan itu dia mencari ilmu, menambah ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah di sini memudahkan kalian orang yang mencari ilmu jalan menuju surga. Maka bagi kalian sekarang di sini syukuri karena kalian di sini sedang berjalan berjihad di jalan Allah. Nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Apa? Surga. Jangan terlalu
nuntut pada gurunya. Guru, ini hafalan saya kok nambah terus, kok harus nambah terus. Jangan terlalu nuntut. Apapun yang guru kasih, kamu harus hafalan ini. Nikmati aja. Nanti kalau kalian menikmati akan mendapatkan hikmah yang tidak akan terkira. Oke? Mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Semoga manfaat Ustadz. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz sudah menerima, sudah menampung saya di sini. Selalu kami terima. Oke. Kurang lebihnya Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.